Pemerintah Kota Medan memberlakukan aturan karantina kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemko Medan mengambil alih operasional Medan Zoo untuk mengatasi persoalan perawatan 270 satwa. Manisnya sajian halua khas Langkat yang biasa disajikan saat bulan Ramadan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 1 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara bertambah 3 kasus menjadi 117 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang dirawat mencapai 146 pasien dan 2.341 orang dalam pemantauan. 30 April tahun 2020. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 30 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR bertambah 3 kasus menjadi 117 kasus positif. Sementara untuk kasus positif yang meninggal dunia sebanyak 13 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 41 orang. Jumlah PDP yang menjalani perawatan saat ini sebanyak 146 pasien dan ODP sebanyak 2.341 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansyah menyampaikan Kota Medan masih menjadi daerah dengan jumlah kasus positif terbanyak dari 12 kabupaten kota di Sumatera Utara yang terpapar COVID-19. Saat ini terdapat 12 kabupaten orang dalam pemantauan. ODP berjumlah 2.341 orang. Pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 146 orang. Pasien sembuh berjumlah 41 orang. Pasien positif berjumlah 117 orang. Pasien meninggal berjumlah 13. Pemirsa, hari pertama penerapan karantina kesehatan sejumlah warga di Kota Medan terlihat mengenakan masker saat berada di luar rumah. Meski demikian, masih ada sebagian warga lainnya yang tidak mengenakan masker. Seperti pemantauan Metro TV di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, warga dari beragam profesi mengenakan masker saat berada di luar rumah. Mereka mengaku mengenakan masker atas himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, sebagian warga lainnya tidak mengenakan masker. Mereka beralasan penggunaan masker mengganggu aktivitas bekerja serta sejumlah alasan lainnya. Sementara terkait penerapan karantina kesehatan yang diterapkan pemerintah Kota Medan hari ini, warga mengaku belum mengetahuinya. Pak, sebelumnya Bapak tahu nggak dengan penetapan klaster isolasi ini, Pak? Kalau kami tukang becak ya di Medan ini, nggak ada tahu apa-apa lah soal informasi dari Pemko Medan. Kami pakai masker karena dikasih orang. Kalau beli nggak ada, dari pemerintah nggak ada, cuma ada orang-orang baik itu dikasih. Pemerintah Kota Medan memberlakukan aturan karantina kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Aturan tersebut memiliki sanksi administratif dan bersifat imbauan. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota dan mulai berlaku efektif pada hari ini 1 Mei 2020. Ahyar Nasution menyampaikan aturan karantina kesehatan difokuskan pada pembatasan pergerakan masyarakat dan pengetatan penggunaan masker bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, di mana Pemko Medan telah menyiapkan 3.000 masker yang akan dibagikan kepada warga di setiap kelurahan. Selain itu, isolasi klaster juga diterapkan dalam 2 cara, yakni karantina rumah dan karantina rumah sakit. Untuk karantina rumah akan diberlakukan pada orang yang masuk dalam 4 kategori, diantaranya pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan.
Nantinya orang yang menjalani karantina rumah akan dipantau petugas kesehatan dan diberikan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan yang disesuaikan pula dengan kemampuan pemerintah kota. Penerapan karantina kesehatan memiliki sanksi administratif dan bersifat himbauan yang dilakukan bertahap hingga akan ditingkatkan menjadi kewajiban. Kita lakukan adalah screening, pembatasan pergerakan orang, kemudian pelaksanakan semua orang wajib menggunakan masker dimanapun berada. Pemerintah Kota Medan pun akan mendistribusikan 3.000 masker di setiap kelurahan tambahan. 2 orang warga Balige Kabupaten Toba dinyatakan positif dari pemeriksaan rapid test COVID-19. Keduanya merupakan suatu keluarga terdiri dari ibu dan anak yang baru saja melakukan perjalanan dari Tarutung, Tapanuli Utara. Menurut Kepala Puskesmas Tandang Buhit Balige, keduanya datang berobat ke Balige karena mengalami sakit flu dan suhu badan mencapai 38 derajat. Pasien mengaku baru pulang dari kota Tarutung untuk melihat saudaranya yang meninggal. Kepada tim medis, keduanya tidak mengaku telah menjalani pemeriksaan rapid test di salah satu rumah sakit di Tarutung dengan hasil positif COVID-19. Keduanya kini diisolasi di Rumah Sakit Porsea dan akan dilakukan swab tes di RSU HKBP. Untuk selanjutnya spesimen akan dikirim ke RSU USU di Medan. Sementara untuk 3 tim medis yang melakukan kontak dengan kedua pasien sudah dilakukan rapid test dengan hasil negatif, namun disarankan melakukan isolasi mandiri. Gugus Tugas Kabupaten Toba juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar Puskesmas Tandang Buhit, termasuk tempat tinggal 2 orang warga tersebut di Desa Pandowan, Kecamatan Balige. Seperti protokol, kita melakukan pemeriksaan pelaku perjalanan. Namun beliau tidak mengakui bahwa atau tidak menyatakan bahwa mereka sudah dilakukan rapid test di Kabupaten Kapur. Sehingga kita hanya melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan identitas dan menyarankan isolasi diri. Namun pukul 19 malam tanggal 29 dapat informasi bahwa kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan kepada ibu. Dalam rangka kesiapan menangani pasien COVID-19, PT Hutama Karya selaku operator tol Medan Binjai melakukan simulasi evakuasi terhadap pengguna jalan yang diduga terpapar COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Simulasi evakuasi pengguna jalan yang diduga terpapar COVID-19 dilakukan di perlintasan tol Medan Binjai. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan petugas tol untuk menangani pengguna jalan dalam keadaan darurat COVID-19 yang bekerja sama dengan tim medis. Serangkaian simulasi diisi dengan penanganan awal dan sterilisasi kendaraan. Kemudian dilanjutkan ke tahapan evakuasi pasien menggunakan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit rujukan sesuai protap COVID-19. Menurut Kepala Bagian Operasional Ruas Jalan Tol Medan Binjai Baskoro Rindargo, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Siapan dari Hutama Karya cabang tol Medan Binjai sebagai tol yang sudah siap apabila ada pengguna jalan yang terkena COVID-19 atau Corona. Apakah sudah pernah ada? Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Pemko Medan mengambil alih operasional Medan Zoo untuk mengatasi persoalan perawatan 270 satwa. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemerintah Kota Medan mengambil alih operasional Medan Zoo untuk mengatasi persoalan perawatan 270 satwa yang terancam kelaparan di kebun binatang Medan Zoo. Keputusan ini diambil Pemko Medan untuk memastikan keberlangsungan hidup ratusan satwa koleksi kebun binatang Medan. Pemerintah Kota Medan menunjuk Dinas Pertanian dan Satuan Gugus Tugas COVID-19 untuk mengambil alih seluruh kebutuhan operasional Medan Zoo, mulai dari penyediaan makanan, perawatan, hingga kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan. Menurut Wali Kota Medan, biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan Medan Zoo setiap bulannya berkisar 80 hingga 100 juta rupiah dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan. Ahyar juga mengajak masyarakat yang ingin berdonasi untuk membantu biaya dalam memenuhi kebutuhan makanan untuk ratusan satwa koleksi Medan Zoo. Ya, nanti di take
Nanti di take over oleh gugus tugas karena seluruh hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang wajib dikonservasi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun pun demikian, jika ada masyarakat yang ingin membantu, kami persilakan dan kami ucapkan terima kasih. Sementara perusahaan daerah pembangunan Kota Medan membuka koin donasi untuk mengatasi pemenuhan biaya perawatan dan makanan satwa di kebun binatang Medan Zoo. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan ratusan hewan di Medan Zoo dari ancaman kelaparan. Pemberian donasi bisa dilakukan di kantor PD Pembangunan di Jalan Sutomo Ujung, Kota Medan yang telah dibuka sejak Senin lalu. Kepala Urusan Promosi dan Publikasi Medan Zoo, Aini Caniago, mengatakan saat ini sejumlah donasi telah diberikan dari berbagai lembaga, instansi hingga donasi yang berasal dari Singapura. Dana yang terkumpul dari donasi selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan perawatan dan makanan ratusan satwa di kebun binatang Medan Zoo. Sementara pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pertanian dan Satuan Gugus Tugas COVID-19 kini tengah berupaya memenuhi seluruh kebutuhan biaya perawatan dan makanan satwa yang terdapat di kebun binatang Medan. Sebelumnya ratusan ekor satwa di Taman Marga Satwa Medan Zoo terancam kehabisan makanan dan kelaparan akibat tidak adanya pemasukan sejak operasional kebun binatang ditutup pada 23 Maret lalu di tengah pandemi COVID-19. Kalau yang koin kemarin ada beberapa pribadi yaitu dari Kota Binjai kita jemput ke sana dan ada yang dari Singapura itu mereka langsung transfer, ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta dan ada juga dari Kota. Kita beralih ke berita lain. Hujan lebat yang terjadi di Kabupaten Langkat menyebabkan ratusan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. Inilah kondisi banjir yang melanda Kelurahan Pekan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Banjir yang terjadi sejak malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Warga yang rumahnya terdampak mengungsi ke rumah tetangganya yang tidak terkena banjir, sementara sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai di Langkat pasca hujan lebat yang terjadi selama beberapa malam terakhir. Tidak hanya merendam rumah warga, beberapa sekolah dan sebuah puskesmas juga ikut terendam banjir. Banjir yang terjadi juga merendam ratusan rumah lainnya di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Pemirsa, jembatan di Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai yang menghubungkan 2 dusun terputus setelah diterjang banjir. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Jembatan yang dibangun 5 tahun lalu ini putus pada Rabu malam akibat terjangan banjir di Sungai Silau Padang, Serdang Bedagai. Putusnya jembatan mengakibatkan aktivitas perekonomian warga terganggu karena jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung Dusun 2 Masangau dengan Dusun 5 Sarekat. Keperluan warga untuk mengangkut hasil bumi dari Dusun 5 Sarekat menuju keluar desa tidak bisa dilakukan akibat putusnya jembatan. Warga berharap pemerintah daerah bisa secepatnya membangun jembatan alternatif agar aktivitas warga bisa kembali normal. Ya mungkin karena hujan tadi malam terlalu deras di sini. Satu banjir juga. Udah berapa lama jembatan ini, Bang? Kira-kira? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. Ini menghubungkan dari desa ke desa atau dari dusun ke dusun? Dusun ke dusun. Warga mengangkut hasil bumi dari sini ya? Dari sini. Dari sini. Kita ke berita selanjutnya. Puluhan penerima bantuan sosial sembako program Keluarga Harapan atau PKH di Batubara memprotes jumlah sembako yang diterima tidak sesuai dengan saldo di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Puluhan peserta PKH yang didominasi kaum ibu mendatangi posko bantuan sosial di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota 50 Batubara. Mereka mempertanyakan terkait bantuan sembako yang diterima tidak sesuai jumlahnya. Salah seorang peserta PKH, Marlinda, mengatakan jumlah saldo di KKS yang dipotong saat menebus sembako di e-warung sebesar Rp200.000, namun nilai sembako yang diterima kurang dari Rp200.000. Selain masalah jumlah sembako yang kurang, sebagian peserta PKH juga mempertanyakan saldo nol yang dialami dalam beberapa bulan terakhir.
Aksi protes ini tidak mendapat respon yang jelas dari Koordinator Daerah Bantuan Sosial Batubara yang kemudian para kaum ibu meluapkan kekecewaannya dengan merobek stiker tanda peserta yang ditempel di rumah peserta PKH. Ternyata saldo kami 200, ternyata yang dikeluarkan nggak mencukupi bahannya, Pak. Nah, udah itu yang lain-lain ini yang dapat PKH, nggak dapat PKH, yang mendapat beras, nggak dapat PKH. Ada juga sekali rap ditarik untuk bulan ini PKH nggak dapat, beras nggak dapat. Kita beralih ke berita narkoba. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 4 pelaku narkoba di Labuhan Batu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja seberat 9 kg. Keempat tersangka narkoba masing-masing berinisial AIS, YAA, YR, dan US yang diamankan terpisah dari sejumlah lokasi di Labuhan Batu. Penangkapan berawal dari tersangka AIS dengan barang bukti ganja siap edar sebanyak 77 paket. Setelah dilakukan pengembangan, polisi menangkap 2 tersangka yakni YAA dan YR dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari ketiga tersangka, petugas kemudian meringkus tersangka US yang berperan sebagai pemasok ganja di kawasan Jalan Baru Bypass Rantau Prapat dengan barang bukti ganja seberat 8 kg. Kini keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai manisnya sajian halua khas Langkat yang biasa disajikan saat bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pemirsa, seorang polisi anggota Babin Kamtibmas di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun membagikan sembako secara mandiri langsung ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Inilah sosok polisi anggota Babin Kamtibmas bernama Brigadir Lambas Simamora yang bertugas di wilayah hukum Polres Simalungun. Di tengah pandemi COVID-19, Brigadir Lambas Simamora berinisiatif menyisikan sebagian gajinya dibantu kaum ibu Satpol PP untuk membeli sembako dan dibagikan kepada 16 kepala keluarga yang tidak mampu di 8 nagori Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak makan, mie instan, dan masker. Menurut Brigadir Lambas Simamora, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 yang bertepatan dalam momentum bulan suci Ramadan. Buka coba Pak, buka. Adapun yang kami berikan ini adalah sebagian adalah dari gaji saya pribadi dan dibantu oleh rekan saya ibu-ibu dari Satpol PP. Saya bergerak karena ini di dalam bulan Ramadan kita tidak memandang agama, walaupun saya beragama Kristen, saya ingin berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang tidak bisa mencari nafkah ataupun Pemberian bantuan masih dilakukan sejumlah elemen masyarakat dan institusi di tengah pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Bantuan diberikan kepada tim medis dan warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Di Belawan, warga dan para tokoh masyarakat setempat menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada tim medis di salah satu UPT Puskesmas Belawan di Jalan Stasiun Komplek PJKA Kecamatan Medan Belawan, Medan. Selain APD, para tim medis di Puskesmas juga mendapatkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Sementara di Kabupaten Dairi, pihak kepolisian resort membagikan 120 bingkisan sembako kepada para pengurus rumah ibadah. Bantuan disalurkan serentak oleh kepolisian resort Dairi melalui polsek-polsek yang tersebar di 15 kecamatan. Selain memberikan bantuan sembako, polisi juga mengajak masyarakat menerapkan social distancing guna menekan penyebaran COVID-19. Pemberian bantuan dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Dairi.
Polres Batubara melakukan kegiatan berbagi takjil gratis kepada para pengguna jalan sembari menyampaikan pesan Kamtibmas selama bulan Ramadan. Kegiatan berbagi takjil gratis kepada warga pengguna jalan digelar setiap sore hari jelang berbuka puasa di depan pos polisi Simpang 4 Kota 50 yang dipimpin Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis dan sejumlah pejabat utama di Polres Batubara. Selain membagikan takjil gratis, polisi juga menyampaikan pesan kepada para pengguna jalan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. AKBP Ikhwan Lubis juga menghimbau pengguna jalan agar tetap menggunakan masker dan tidak melakukan mudik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, sajian kuliner bercita rasa manis menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dihidangkan kepada keluarga maupun kerabat. Salah satunya adalah sajian halua, manisan buah dan sayur khas Langkat yang banyak diminati warga meski di tengah pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetaplah jaga imunitas tubuh. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Inilah sajian manisan yang dikenal dengan sebutan halua dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Halua merupakan manisan buah dan sayur yang menjadi panganan khas masyarakat Melayu Langkat yang biasa disajikan saat Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Terdapat dua jenis manisan halua, yakni halua buah seperti cabai, pepaya, nanas, salak, dan asam gelugur. Sementara halua sayuran berupa daun pepaya. Nah, dari beragam jenis halua tersebut, halua cabai menjadi manisan yang paling banyak diminati karena memiliki cita rasa pedas bercampur manis. Halua buah dan sayuran khas Langkat ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp70.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya tergantung jenis halua. Di tengah pandemi COVID-19, para pedagang mengaku memiliki kendala untuk memproduksi halua dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku dan tingginya harga gula di pasaran. Meski demikian, penjualan halua tetap mengalami peningkatan melalui pesanan online mencapai 50%. Kerugian kah? Ya, di musim COVID ini, kalau orang datang kemari kan memang tidak ada. Kenapa? Himbauan pemerintah tidak boleh mudik atau pulang kampung. Tetapi kami banyak mendapat orderan untuk melakukan pengiriman online ke luar kota. Jadi alhamdulillah orang-orang di luar kota sana masih rindu dengan masakan atau makanan dari khas Langkat, yaitu halua manisan Langkat ini. Nah, bagaimana pemirsa? Halua bisa menjadi sajian makanan yang dapat Anda nikmati bersama keluarga selama mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Namun tetap bisa merayakan bulan suci Ramadan hingga meraih hari kemenangan Idul Fitri. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Metro TV.